Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a sunnatah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan baru di ilmu faraid ini. Pembahasannya berjudul Tashihul Mas'alah atau pembulatan masalah, pembulatan asal masalah gitu. Judul ini perlu kalian tulis di buku tulis kalian, di buku catatan kalian. Kita akan mengenal ini dulu dari sebuah contoh ya. Tapi sebelum mulai saya pengen mengenalkan ada istilah baru. Kalau yang berwarna oranye berada di dua contoh ini, kalian sudah tahu namanya adalah asal masalah kan ya. Namanya adalah asal masalah. Coba difokuskan salah satu dari kedua contoh ini. Kita fokus yang bagian kiri dulu, yang ahli warisnya ada 3. Yang atas yang oranye itu namanya asal masalah, yang bilangannya ada 8 itu. Nah, terus yang bawah-bawahnya ada 4, ada 1, ada 3. Ini disebut di dalam ilmu faraid dengan sebutan saham gitu. Dengan sebutan saham. Berarti bintun itu mempunyai saham 4. Zaujatun 3 atau 3 zaujatun, 3 istri, dia mempunyai saham 1. Akhun syakik itu mempunyai saham 3. Ini bagian-bagiannya setelah dibagi dari asal masalah 8. Nah, kita perhatikan yang bintun. Bintun dia mendapatkan saham 4. Nah, berarti saham tersebut untuk bintun semua. 4 saham itu untuk bintun semua. Terus kita perhatikan bawahnya ada 3 zaujatun. 3 istri, dia sahamnya berapa? 1. Ini sengaja yang zaujatun ini saya kasih warna agak beda supaya lebih terfokus ke ahli waris yang ini. 3 zaujatun dia dapat bagian atau dia dapat saham, mempunyai saham 1. 1 ini untuk mereka semua bertiga. Nah, ini masalahnya di sini. Kalau 1 saham untuk mereka bertiga, itu kan berarti bagiannya berapa ini? Bagian dari masing-masing berapa? Belum kelihatan kan? Kalaupun dibagi, dia ada pecahannya. Bukan pecahannya, apa ya? Ya, bisa disebut pecahan. Kalaupun dibagi nanti akan muncul koma-koma. Nah, berarti belum jelas berapa. Kalau yang bawahnya akhun syakik dia cuma 1 orang, saham 3, ya udah miliknya dia untuk dia sendiri gitu. Tapi kalau yang 1 saham dibagi 3, nanti kan hasilnya ada koma-komanya, belum tuntas. Nah, ini perlu dibulatkan. Sebagaimana di masalah yang sebelah kanan ini, yang asal masalahnya ada 24 itu, yang warna oranye ada 24 itu. Di sini ada bintun, 3 bintun, ada 4 zaujatun, ada jaddatun, ada ibnu benin, ada amun syakik. Nah, setelah diselesaikan semua, ternyata yang 3 bintun
ternyata yang 3 anak perempuan dia mendapat saham 16. Coba 16 ini kalau untuk bertiga jadinya berapa? 16 dibagi 3 bisa, cuma akan ada komanya, belum tuntas. Ini perlu dibulatkan. Ya, gitu. Karena mereka bertiga. Terus 4 zaujatun, 4 istri. Ini dia ada saham 1. Nah, 1 untuk berempat dibagi 4. Nah, ini juga apa namanya? Masih belum jelas berapa bagiannya masing-masing. Gitu. Ini perlu dibulatkan juga. Berbeda ketika apa namanya? Seperti jaddatun ini. Jaddatun dia sendirian dapat saham 3. Ya udah 3 saham itu untuk mereka, untuk dia doang. Ibnu Bnin hanya 1 orang, sahamnya 1, ya udah 1 untuk dia gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di permasalahan ini. Jadi kenapa kok membutuhkan tashihul masalah? Karena bilangan yang ada itu ketika dibagi dengan atau ketika dibagi ke orang yang berhak itu apa namanya, belum mempunyai saham utuh. 1 dibagi 3 ya apa namanya, itu masih belum kelihatan masing-masingnya. 16 dibagi 3 orang berapa? Kalau seandainya 15 dibagi 3 ya masing-masing mempunyai saham 5 gitu. Kalau 16 dibagi 3 berapa? Nah, ini ada belum jelas kan? Masih ada koma-komanya. Begitu juga 1 dibagi 4. Nah, ini kan belum jelas. Harus masing-masing minimal itu ada saham 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari permasalahan 2 ini. Nah, kita fokus yang bagian kiri dulu ya. Tashihu aslil masalah, pembulatan asal masalah. Kita fokus yang sebelah kiri, yang bintun, 3 zaujatun, dan akhun syaqiq. Tadi kan penyelesaiannya baru sampai saham-saham. Bintun sahamnya ada 4 gitu kan tadi. Nah, zaujatun 3 zaujatun sahamnya ada 1, akhun syaqiq sahamnya ada 3. Nah, kita akan mencari angka-angka yang ada di sebelah kirinya. Ada 24, ada 12, ada 3, ada 9 itu. Bagaimana cara penyelesaian atau cara membulatkan asal masalah? Nah, ini caranya adalah mudah. Ingat tadi ahli waris yang bermasalah apa? Zaujatun, 3 zaujatun. Yang saya kasih warna beda itu. Tadi ahli waris yang bermasalah adalah 3 zaujatun. Nah, kita ambil berapa jumlah ahli warisnya. Kita ambil berapa jumlah ahli waris yang sama. 3 kan zaujatun itu. Nah, 3 itu kita tabung di atas. Kita tabung di atas, taruh di kotak, terus kita kalikan dengan asal masalah saja. 3 kali 8 24. Udah jadi seperti ini. 3 kali 8 34. Terus
sebagaimana kita mengalihkan asal masalah dengan angka 3, kita juga mengalihkan saham-saham yang ada dengan angka 3 tadi. Angka 3 adalah dari jumlah ahli waris yang tadi ada masalahnya, yang bermasalah gitu, yaitu 3. 3 dikali 1 4, ya 3 dikali 4 12. 3 dikali 1 3. 3 dikali 3 9. Nah, ini udah selesai. Jadi zaujatun tadi kan jumlah orangnya ada 3 kan. Sekarang sahamnya zaujatun sudah ada 3. 3 untuk bertiga berarti masing-masing dapat 1. Nah, begitu. Selanjutnya kita perhatikan permasalahan yang sebelah kanan. Tadi ahli waris yang bermasalah siapa aja? Kalau ini levelnya lebih tinggi sedikit. Kalau tadi yang bermasalah di dalam suatu permasalahan hanya satu ahli waris. Kalau permasalahan yang ini ahli waris yang bermasalah ada 2. Maksudnya bermasalah itu ketika dibagi belum mempunyai bagian yang genap. Yaitu di sini 3 bintun dan 4 zaujatun. 3 bintun, 3 anak perempuan. Tadi kan permasalahannya saham 3 bintun atau 3 anak perempuan itu 16 kan? Tadi baru sampai situ. Sahamnya 3 anak perempuan itu 16. Terus 16 dibagi per 3 itu kan hasilnya tidak genap. Maksudnya tidak genap itu tidak tidak mempunyai jumlah yang utuh karena ada komanya gitu. Maka caranya begitu juga yang 4 zaujatun